Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah online di GSJ Bethlehem. Saya percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada dimanapun Bapak Ibu berada. Karena Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apapun situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan ada bersama-sama dengan kita karena Dia Immanuel. Dan Dia Allah juga yang menolong dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya juga tetap mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah onsite di GSJ Bethlehem. Sehingga kita bisa ketemu secara langsung dan saya percaya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Baik, dalam 2 bulan ini kita tahu bahwa tema GSJ Bethlehem itu bicara tentang connected with the work of God. Atau terkoneksi dengan misinya Allah. Apa yang Allah sedang kerjakan melalui gerejanya di dalam dunia ini. Dan bulan September juga kita tahu bahwa bulan September kita masuk dalam bulan misi untuk GSJ Bethlehem maupun juga GSJA di seluruh Indonesia. Dan tema khusus bulan ini itu bicara tentang the lost world atau dunia yang terhilang. Siap? Nah, kita sering mendengar atau kita pernah mendengar tentang yang namanya dunia yang terhilang atau the lost world itu. Sebetulnya apa sih maksudnya? Apa sih yang hilang dalam dunia ini? Sebelum masuk ke situ, saya mau coba terangkan pertama yaitu bahwa kita tahu bahwa dari awal penciptaan dunia ini, dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 mengatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita melihat bahwa dari awal penciptaan, Allah menciptakan dunia itu sangat baik. Amin. Dan Tuhan menempatkan manusia di dalam dunia itu, di dalam Taman Eden, ditetapkan Allah manusia untuk apa? Untuk mengerjakan, mengelola dunia yang baik itu, di mana manusia dapat menikmati semua ciptaan Tuhan dalam dunia ini, dengan persekutuan dan hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Manusia diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan atas dunia ini. Kita tahu ceritanya, tapi sayang, manusia lebih mengikuti suara si iblis melalui ular, dan dia lebih mengikuti keinginan diri sendiri dibanding dengan ketaatannya kepada Allah. Sehingga manusia karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, dia melakukan dosa. Maka dosa itu akhirnya merusak dunia yang baik itu, tercemar, terputus hubungannya dengan Allah, tersesat sehingga hilang dari tujuan mula-mula yang mulia dan agung yang telah Tuhan ciptakan di awal penciptaan. Inilah yang disebut dengan dunia yang terhilang. Dunia yang terhilang bukan sekedar bumi secara fisik, melainkan kondisi kehidupan manusia dan ciptaan yang rusak karena dosa. Dunia yang kehilangan arah, kehilangan identitas, dan hubungan dengan Allah yang terputus atau tersesat, hilang hubungannya dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kasih Allah tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena manusia di mata Tuhan itu adalah ciptaan yang paling berharga dan mulia. Dalam Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Manusia di pandangan Allah itu sangat berharga dan mulia. Jadi kalau ada sesuatu yang berharga dan mulia itu hilang, maka kita akan cari. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki sesuatu yang sangat mulia dan berharga, waktu kita cari tidak ada, kita akan cari sampai dapat untuk bisa menemukannya yang berharga dan mulia itu. Demikian juga Allah. Oleh karena itu, Dia mengirim Yesus ke
ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini akan menjadi dasar firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 19 ayat 10 yang dibilang gini. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus dikirim kepada dunia yang terhilang ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa saja yang hilang dari manusia atau dunia ini sehingga Yesus harus datang dan menyelamatkan, mengembalikan kepada tujuan mula-mula diciptakan. Di sini saya akan minimal ada 4 hal yang hilang dari dunia ini dan bagaimana Yesus datang dengan tujuannya untuk mencari, memulihkan, serta menyelamatkannya. Sesuatu yang sinkron dihubungkan yang hilang dengan tujuan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Apa saja yang hilang dalam dunia ini? Yang pertama, dunia yang hilang secara rohani. Dunia yang hilang secara rohani. Akibat dosa atau ketidaktaatan, lebih mengikuti iblis dan lebih mengikuti keinginan diri sendiri, maka manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Terputus, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena berdosa, tersesat. Manusia hilang terhadap tujuan-tujuan Allah yang mulia dan agung. Karena lebih mengikuti iblis dan dirinya sendiri. Itu tercatat dalam Yesaya 53 ayat 6. Saya akan bacakan beberapa ayat. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sesat, kita mengambil jalannya kita sendiri. Mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kemudian Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini yang memisahkan kita dengan Allah, yaitu segala kejahatan atau dosa-dosa kita. Dan kita tahu dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk saya, Bapak Ibu, kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita menjadi orang yang terhilang, tersesat, terpisah dengan Tuhan. Tujuan-tujuan Allah tidak bisa ada lagi dalam hidup kita karena terpisah oleh Allah. Dan kita tahu dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa membuat manusia terputus hubungannya dengan Allah. Yang adalah sumber kehidupan. Tujuan kekal manusia untuk bisa hidup bersama dengan Allah itu hilang. Karena apa? Akibat dosa ujungnya adalah maut. Ini bukan hanya bicara tentang kematian secara fisik. Tetapi ini kematian kekal karena dosa. Manusia bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa. Tetapi diperbudak oleh dosa. Terikat dan gak bisa dilepaskan. Karena apa? Dosa itu bukan hanya sebuah perbuatan, tapi sebuah perbudakan. Sekali lagi saya ulangi. Dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi sebuah perbudakan. Dia mengikat waktu melakukan dosa. Dia akan mengikat, dia akan menuntut untuk lebih dalam. Kita diperbudak, diseret yang ujung-ujungnya adalah maut atau kematian kekal. Dan manusia berusaha dengan kekuatannya untuk lepas, untuk bisa menghapus dosa. Tapi ternyata tidak bisa. Manusia justru semakin masuk dalam dosa dan semakin dalam yang dibilang menjadi sebuah perbudakan. Nggak bisa lepas dan keluar. Dan seharusnya manusia akan masuk yang disebut dengan kematian kekal atau maut. Karena manusia terpisah dari Allah. Hilang hubungannya dengan
dengan Tuhan. Tapi melalui salib, mengirim Yesus untuk mencari yang bicara tentang hilang secara rohani karena dosa. Yesus datang di salib. Pertama, Yesus membuka jalan. Yesus mendamaikan. Yesus kembali mengembalikan hubungan dengan Allah yang terputus itu. Yesus menebus dan mengampuni dosa manusia sehingga kembali manusia bisa terhubung dengan Allah. Dan tujuan mulia Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Saya juga akan bacakan kitab beberapa ayat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan apa? Mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus Yesus untuk apa? Mencari dan menyelamat. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak mengalami maut karena dosa. Tapi beroleh hidup yang kekal kepada tujuan mula-mula Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan menyelamatkan oleh dia. Kemudian kita buka Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, oleh Yesus, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan ayat berikutnya 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Pertama hilang tentang rohani, tentang roh kita karena dosa. Tapi dia datang menebus dosa kita, mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Dan dia sudah menebus, mengampuni dosa kita dan memberikan kemenangan atas dosa. Sehingga kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita terhilang dan hidup kita menuju maut. Tetapi Yesus dengan karya salibnya mengembalikan hubungan yang terputus. Dan membawa kita kembali ke jalan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Itu yang pertama. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertama hilang secara rohani. Yang kedua, yaitu hilang secara kejiwaan. Apa yang dimaksud dengan hilang secara kejiwaan? Dosa bukan hanya merusak roh, tetapi juga jiwa manusia. Banyak orang hidup dengan luka batin. Penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kecemasan. Stres. Bahkan banyak yang mengalami yang namanya depresi, kekhawatiran, emosi yang tidak terkendali, kelelahan, kecapean, bahkan kesesakan. Dunia hilang secara kejiwaan adalah dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa yang hancur dan terluka. Karena hati mereka, jiwa mereka terluka, kecewa, iri dan sebagainya. Tapi sekali lagi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan termasuk yang hilang secara kejiwaan. Dalam Matius 9 ayat 12, Yesus mengerti ini. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sakit di sini bukan cuma bicara tentang sakit secara jasmani, tapi termasuk sakit dalam kejiwaan. Yesus datang sebagai tabib, sebagai dokter yang sanggup mengubahkan, yang sanggup memulihkan jiwa-jiwa yang terluka. Bahkan dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia dekat dengan setiap hati-hati yang hancur. Hati-hati yang terluka. Kalau ada Bapak Ibu yang mengalami kesakitan dalam jiwa, kekecewaan, kepahitan. Yesus dekat di sana dan dia mau mencari dan menyelamatkan. Dia mau menyembuhkan
Karena dia adalah dokter, dia adalah tabib buat kita semua. Dan dia bilang dia akan memberikan kelegaan kalau ada yang letih dan lesu dan berbeban berat. Only Jesus can turn stress into rest. Hanya Yesus yang dapat mengubahkan dari kesesakan kepada kelegaan dan kelepasan yang sejati. Itu yang kedua. Dunia hilang secara kejiwaan. Yang ketiga, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga itulah bicara hilang secara jasmani. Hilang rasa syukur, tidak pernah puas, selalu kekurangan, tubuh rapuh, sakit penyakit, keletihan dan sebagainya. Dalam mengejar atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, sandang, pangan, papan, manusia seringkali terjebak dengan mengikuti hawa nafsunya yang tidak pernah puas. Apapun yang dimilikinya terasa selalu kurang. Dan akhirnya mereka bukan sekali lagi mengejar bukan sekedar kebutuhan, tapi lebih sering mengejar tentang memenuhi segala keinginan ataupun gaya hidupnya. Sehingga mereka terjerat dengan namanya yang tidak pernah puas atau cukup. Firman Tuhan mengatakan waktu mengejar semua itu, sehingga manusia seringkali terjatuh dalam berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Membuat hidup manusia semakin berat. Dan secara jasmani mengalami penurunan. Lelah, rusak, sakit, penyakit. Itulah tanda dunia yang terhilang secara jasmani. Hati yang tidak pernah puas demi pengejaran kecukupan dalam kehidupan. Pangan, sandang, papan, dan gaya hidup nggak pernah habis-habisnya. Sehingga akhirnya hilang rasa syukur dan rasa cukup. Dan itu membuat mereka menjadi sakit. Hilang secara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus kembali datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bukan sekedar memberikan kelimpahan secara materi, tetapi hidup yang penuh dengan rasa syukur, rasa cukup, penuh dengan damai sejahtera, penuh kepercayaan bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 Tuhan mengatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bahwa Allah akan memelihara, Allah akan mencukupi, Allah akan menjamin seluruh kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Bahkan Yesus pernah bilang, belajar dari burung di udara. Belajar dari bunga bakung di padang. Yang tidak menabur, tidak menuai, tanpa memintal. Tapi Allah cukupi mereka bisa hidup. Bahkan lebih indah bunga-bunga itu dihiasi oleh Tuhan. Sehingga dalam Matius 6 ayat 31, 32 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah akan memelihara, mencukupi seluruh kebutuhan jasmani kita. Asal kita bisa mengucap syukur, mencukupkan diri kita. Dan Allah itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Allah berjanji, Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Apa yang ada pada kita, sekali lagi, apa yang ada pada kita, ada padamu, itu cukup untuk hidupmu, bukan untuk gaya hidupmu. Allah akan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita percaya kepada Allah dan tetap lakukan yang benar. Sudah 3 hal yang hilang dari dunia. Dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan, mengembalikan kepada tujuan Allah. Yang keempat, yang terakhir. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang keempat adalah hilang secara relasi dengan sesama. Apa yang dimaksud dengan? Dunia kita saat ini kehilangan yang namanya kasih dan kepedulian dengan sesama. Hidup secara individualistis. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Egois. Gak peduli kepada orang lain. Kita ingat, masalah terbesar dalam dunia ini. Jika aku dan aku selalu menjadi yang utama dalam hidup kita. Ego kita. Semua ingin dilayani. Tidak peduli akan kebutuhan orang lain. Inilah bagian lain dari dunia yang terhilang. Dunia sudah hilang kasihnya. Dunia sudah hilang kepeduliannya. Dunia selalu ingin dilayani. Sekali lagi, Yesus datang. Yesus datang untuk mengembalikan yang hilang dengan memberikan contoh. Dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan bahwa dia datang untuk melayani. Bahkan dia mengosongkan dirinya dan dia rela mati di atas kayu salib. Kita buka ya di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus datang untuk melayani. Yesus datang untuk mengembalikan yang hilang dari dunia. Tentang kasih kepedulian kepada sesama. Hanya memikirkan diri sendiri. Tapi Yesus datang memberikan teladan. Untuk melayani. Kita doakan juga untuk para pemimpin bangsa kita. Menjadi para pemimpin yang melayani. Kita juga doakan buat rakyat Indonesia untuk saling mengasihi. Saling melayani satu sama lain. Bukan melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Tapi bersama-sama bekerja bukan hanya untuk kepentingan diri. Tapi boleh saling melayani. Seperti Yesus yang sudah memberikan teladan. Dunia yang kehilangan kasih dan kepedulian. Dipulihkan melalui teladan Yesus yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Inilah dunia yang terhilang. Hilang secara rohani, hilang secara kejiwaan, jiwa, hilang secara jasmani atau tubuh, dan hilang secara relasi sesama. Sekali lagi, tetapi Yesus datang untuk mencari, memulihkan, serta menyelamatkan, mengembalikan kepada tujuan yang mulia dari Allah yang ada sejak dari semula penciptaan. Saya akan tutup dengan sebuah quote. Yesus dengan karya salibnya adalah penghubung antara dunia yang terhilang dengan Allah yang penuh kasih. Kita akan berdoa untuk komitmen. Bersyukur kepada Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaannya yang pertama, masihkah ada yang hilang
dalam diri kita. Mungkin secara roh, ada dosa yang kita simpan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang memisahkan, menjauhkan kita dari Tuhan. Allah kita setia dan adil. Firman Tuhan mengatakan kalau kita berdosa, datang kepada Yesus, minta ampun. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita semua. Bahkan sekotor apapun, merah seperti kirmisi seperti apapun, dia akan buat kembali suci dan bersih. Karena karyanya di kayu salib. Kalau ada dosa kebiasaan, segera datang kepada Yesus. Dia mencari dan menyelamatkan. Dia mengampuni sebuah dosa kita. Kalau kedua mungkin, ada hilang secara kejiwaan. Kita ada kekecewaan. Ada sakit hati. Ada iri hati. Ada beban yang begitu berat. Sekali lagi, Allah dekat dengan setiap hati yang hancur, hati yang terluka, dan Dia datang memberikan kelegaan dari setiap tekanan, kesesakan, depresi apapun, kejiwaan kita. Dia sanggup memulihkannya, karena Dia akan memberikan kelegaan buat kita semua. Dan mungkin kita juga ada yang hilang secara jasmani. Kita khawatir apa yang akan kita makan, minum, pakai. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Cukupkanlah dirimu. Allah menjamin dan Allah akan mencukupi, memeliharamu. Terus lakukan bagian kita, bekerja, berjalan dalam kebenaran. Percayalah Tuhan akan memberkati dan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Allah menjamin semuanya, segenap hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh. Dia adalah jawaban, Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu. Dan yang terakhir secara relasi, ini juga menyangkut dengan tema kita. Connected with the work of God. Terkoneksi dengan misinya Allah. Tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui gerejanya. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari terkoneksi dengan misi pekerjaan Allah untuk dunia yang terhilang ini. Maukah kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Dengan apa? Dengan mengabarkan kabar baik tentang Yesus yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan yang sanggup memulihkan. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Kepanjangan Tuhan untuk bersama-sama mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mari sama-sama kita akan berdoa. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu bisa merenung firman Tuhan ini. Mungkin beberapa detik ini. Mari renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja. Roh Kudus Kau lakukan keajaiban bagi setiap hati. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pada kesempatan ini Tuhan. Kalau hari ini ada yang dalam pergumulan tentang secara rohani. Dosa, kebiasaan. Oleh karena itu kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Engkau yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia dan adil. Waktu kami datang, Engkau yang mengampuni dosa kami Tuhan. Seburuk apapun kami, sekotor apapun kami. Waktu kami datang kepada Yesus, kami tahu karya salib Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu sanggup mengampuni sebuah kesalahan kami. Mengembalikan kami kepada Allah, mengembalikan hubungan kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini ada yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada yang mengalami tekanan-tekanan, kekecewaan dalam kehidupan. Tuhan, Engkau yang
Engkau Allah yang dekat dengan hati-hati yang hancur. Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Engkau adalah tabib yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, Roh Kudus, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelegaan, berikan kelepasan. Damai sejahtera Allah itu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa, mungkin ada yang dalam pergumulan tentang apa yang harus dimakan, diminum dalam kebutuhan hari-hari hidup. Tuhan nyatakan dirimu bahwa Engkau Allah yang mencukupi. Engkau yang membuat berhasil setiap apa yang dilakukan. Setiap sidang jemaatmu dalam pekerjaan. Apa yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Engkau akan mencukupinya. Dan sekali lagi kami berdoa, Tuhan, dunia yang kehilangan tentang kepedulian, kami gak mau. Kami mau ambil komitmen. Yesus memberikan teladan untuk datang, untuk melayani. Dan inilah hidup kami, Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Terkoneksi dengan pekerjaan, dengan misinya Tuhan. Yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pakai hidup kami, kemanapun kami hidup. Kemanapun kami pergi. Biar kami bisa menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan kami. Sehingga orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kami. Dan mereka juga dipulihkan, dikembalikan kepada Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami terima firman Roh Kudus yang akan terus mengajar kami. Dan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan. Amin.